Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Denis Miftahul Hikmah. Di sini saya akan menjelaskan proposal bisnis yang sudah saya buat bersama dua teman saya. Yang proposal bisnis saya yaitu yang berjudul Sate Manis Endolita, yang mempunyai tagline-nya yaitu enak dilihat dan nyaman dikunyah. Proposal ini dibuat pada tanggal 19 April 2021 dan disusun oleh saya sendiri, Denis Miftahul Hikmah, dengan NPM 18404024, kelas Manajemen Bisnis Leguren 41 angkatan 2018. Yang kedua yaitu oleh teman saya yaitu Egy Setiawan dan Muhammad Fitriandi Sunara. Jabatannya adalah semuanya adalah owner atau pemilik dari usaha ini. Ini alamatnya bisa dilihat yaitu di Jalan Babakan Ciparai nomor 200. Nah, ini ada ringkasan eksekutif yang menjelaskan kuliner yang sedang booming sekarang gitu. Terus saat ini begitu maraknya makanan kuliner yang beredar di pasaran. Dari mulai makanan ringan yang berupa keripik hingga makanan berat seperti bebek goreng, iga bakar, dan ayam goreng. Nah, di sini Endolita merupakan bisnis yang bergerak di bidang kuliner. Makanan ini berbahan dasar daging, sosis, dan bakso yang disajikan seperti sate, lalu digoreng, lalu disiram oleh saus barbeque dan disajikan hangat. Bisa dijadikan sebagai makanan pengenyal perut yang bergizi. Usaha ini juga menargetkan yang pertama kalangan SMA, dan yang kedua yaitu untuk kalangan mahasiswa, dan harganya pun masih terjangkau yaitu kisaran dari 4.000 hingga 7.000. Usaha ini akan hadir di setiap sudut tempat yang strategis dan banyak dilalui orang. Nah, bisnis ini juga sangat menguntungkan, bisa mencapai 40% keuntungan gitu, dan waktu pengembalian modalnya juga sangat cepat. Nah, ini ada daftar isi. Yang pertama ada ringkasan eksekutif. Daftar isi bab 1 yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan program, output yang diharapkan, kegunaan program, terus ada sekilas tentang perusahaan. Bab 2-nya yaitu metodologinya ada manajemen pemasaran, manajemen produksi, manajemen sumber daya manusia, terus manajemen keuangan. Bab 3-nya yaitu masuk ke pembahasan, yaitu manajemen pemasaran. Di sini akan menjelaskan analisis peluang, gambaran umum pasar, rencana penjualan hingga strategi pemasaran. Terus ada manajemen produksi tentang produk, distribusi, dan operasional. Ini masih banyak lagi sampai ke kesimpulan dan saran. Kita mulai dari bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang kita angkat yaitu cemilan yang kita bisa makan di saat waktu kepepet gitu. Saat kita lapar tapi tidak punya banyak waktu untuk makan, maksudnya kayak gitu. Nah, di sini usaha yang kita buat itu menargetkan seperti itu. Kemudian ada perumusan masalahnya yaitu terkait pada pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa masalah yang timbul adalah bahwa mahasiswa atau siswa mencari cemilan yang sehat namun dengan rasa yang enak dan tentunya dengan harga yang sangat murah. Nah, tujuan program ini dibuat yaitu tujuan ini
Yang paling utama adalah ingin berusaha memuaskan para konsumen dengan menyediakan cemilan sehat dan rasa yang enak dan harganya yang pas di kantong. Tujuan lainnya adalah ingin menambah lapangan pekerjaan. Yang selanjutnya ada output yang diharapkannya, yaitu bisa memiliki banyak konsumen yang loyal, keuntungan yang fantastis, menjadi bisnis yang merajai pangsa pasar dan mengurangi jumlah pengangguran di lingkungan masyarakat. Kemudian ada kegunaan programnya. Kegunaan program bisnis ini juga memiliki kegunaan, diantaranya yang pertama, turut meningkatkan jumlah wirausahawan yang akan mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan sehingga mengurangi angka pengangguran. Yang ketiga yaitu mendukung gerakan hidup sehat. Nah, ini ada sekilas tentang perusahaan. Nama perusahaannya itu Endolita. Nama pemilik perusahaannya yaitu Denis Miftahul Hikmah, Egy Setiawan, dan Muhammad Fitriandi Sunara. Ini ada alamat dan kontaknya ada di sini. Profil singkat bisnis yaitu Endolita merupakan bisnis yang bergerak di bidang kuliner. Makanan ini berbahan dasar daging, sosis, dan bakso yang disajikan seperti sate. Digoreng lalu disiram saus barbeque, disajikan dengan hangat, bisa dijadikan makanan pengganjal perut yang bergizi, dan usaha ini juga ditempatkan di tempat-tempat strategis di sekitar kampus. Nah, ini ada visi dan misi. Yang pertama adalah visinya yaitu menjadikan bisnis kuliner sukses di Kota Bandung, dan misi perusahaan saya yang kita bangun yaitu yang pertama, melayani konsumen dengan jujur, setulus hati, dan selalu berusaha memuaskan kebutuhan konsumen. Yang kedua yaitu menyediakan produk yang fresh. Yang ketiga, menyediakan cemilan sehat dengan harga terjangkau. Nah, ini ada logo perusahaan, bisa kita lihat sendiri. Nah, ini ada bab 2-nya yaitu metodologi. Yang pertama ada manajemen pemasaran. Menurut Darmesta dan Handoko tahun 1982 menyatakan bahwa manajemen pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan perusahaannya, untuk berkembang dan untuk mendapatkan laba. Proses pemasaran itu dimulai jauh sejak sebelum barang-barang itu diproduksi dan tidak berakhir dengan penjualan. Kegiatan pemasaran perusahaan harus juga memberikan kepuasan kepada konsumen jika menginginkan usahanya berjalan terus atau konsumen mempunyai pandangan yang lebih baik terhadap perusahaannya. Nah, ini ada yang kita harus garis bawahi, yaitu menurut Darmesta dan Handoko, proses pemasaran itu dimulai jauh sejak sebelum barang-barang itu diproduksi. Jadi ketika kita sebelum memproduksi barang itu, yang pertama kita harus tahu dulu siapa yang jadi target buat pemasaran kita, kemudian harganya berapa, supaya nanti bisa masuk ke dalam pasar masyarakat itu. Nah, kemudian ada manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan salah satu bagian dari bidang manajemen yang mempunyai peran dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan. Nah, perlu dibuat keputusan-keputusan yang berhubungan dengan usaha-usaha untuk mencapai tujuan agar barang dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan apa yang direncanakan. Dengan demikian, manajemen produksi menyangkut pengambilan keputusan yang berhubungan dengan proses produksi untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Jadi di sini itu menjelaskan tentang bagaimana sih kita itu memproduksi barang dari nol sampai ke jadi gitu. Nah, di situ juga kita harus pintar dalam mengambil keputusan ketika kita memproduksi barang. Kemudian ada manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia bisa disingkat dengan MSDM.
adalah salah satu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif setelah dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan atau goals bersama perusahaan. Jadi kita itu harus bisa gitu menggerakkan karyawan itu secara maksimal supaya si karyawan itu bekerjanya dengan sungguh-sungguh dan bisa mencapai target. Nah, ini ada yang selanjutnya manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah salah satu perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyiapan dana. Di dalam proposal ini akan disebutkan mengenai penyusunan karyawan dan kompensasi karyawan. Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua keputusan dan praktek manajemen yang mempengaruhi secara langsung sumber daya manusianya. Nah, ini ada bab 3 yaitu pembahasan manajemen pemasaran. Analisis peluang, ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Kekuatannya yang pertama yaitu menyajikan barbecue dalam bentuk beda yaitu digoreng. Yang kedua yaitu harga cocok di kantong mahasiswa. Nah, yang selanjutnya yaitu kelemahannya ini. Kelemahan dari produk kita yang pertama yaitu belum dikenal masyarakat, banyak pesaing yang menjual produk hampir sejenis, yaitu seperti kebab, burger, sama sosis bakar. Yang ketiganya yaitu keterbatasan SDM. Nah, ini ada peluangnya. Yang pertama, peluangnya yaitu adanya pasar mahasiswa yang mencari cemilan sehat dan mengenyangkan. Terus tempat usahanya yang strategis. Nah, kita itu jadi membuat si tempat usahanya itu di lingkungan sekitar kampus gitu, supaya dapat dikenal oleh seluruh mahasiswa. Nah, yang terakhir yaitu ada ancaman. Ancaman yang pertama yaitu banyak pesaingnya, ini udah tentu pasti banyak pesaingnya. Yang kedua yaitu inovasi kuliner yang terus-menerus diperbaharui gitu. Nah, ya ini ada ini promosi gencar di social networking terutama Twitter, inovasi rasa saus. Ini ada gambaran umum STP-nya, segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama ada segmenting yaitu masyarakat di Kota Bandung. Segmennya masyarakat dimulai dari usia, sebenarnya ini bukan 19 tahun yaitu dari mulai 10 tahun sudah bisa beli. Yang kedua yaitu ada targeting yaitu kalangan mahasiswa yang ada di kampus-kampus ternama di Kota Bandung. Jadi sebenarnya kita itu menargetkan semua orang dari usia dari kalangan sekolah dasar hingga mahasiswa. Yang ketiga ada positioning yaitu cemilan sehat harga bersahabat. Nah, ini permintaannya. Ini permintaan bulan Februari ini teh sebenarnya 200 tusuk. Nah, ini nih bisa dilihat permintaannya. Yang kedua ada penawaran atau pesaing, itu kebab Turki. Ya apa ini ya, sama-sama aja. Unit atau tusuk sama. Nah, ini Dolita Februari ininya udah. Nah, ini ada rencana penjualannya. Bulan Februari permintaan A, permintaan B, dan peluang. Rencana penjualan berarti 100 tusuk ini. Nah, yang selanjutnya ada strategi pemasaran.
Strategi pemasarannya yaitu yang pertama ada produk, menu A, mix, sate, daging ayam, sosis sapi, bakso, sapi, nanas. Menu B, sate daging ayam. Menu C, sate, 2 tusuk sosis daging sapi dan 1 tusuk bakso sapi. Yang kedua ada price atau harga. Menu A, Rp7.000. Menu B, Rp5.000 dan menu C, Rp4.000. Pendistribusian produk, kami memproduksi sendiri produk, memasak di tempat-tempat saji dan langsung diberikan kepada konsumen. Kami berbelanja bahan sebagian besar di pasar tradisional untuk bumbu dan dagingnya. Dan untuk sosis dan bakso kami berbelanja di pasar swalayan. Tempat usaha akan ditempatkan di depan kampus. Ini kampusnya sama saya nggak disebutin gitu, sengaja. Nah, ini ada promosinya. Yang pertama yaitu iklannya melalui brosur, poster, pamflet, media sosial seperti Twitter dan Facebook. Sales promosinya yaitu melalui program beli 1 porsi gratis 1 porsi gitu. Nah, yang ini ada selanjutnya ada people yang berbelanja dan yang menjual. Yang berbelanja adalah kami sendiri sehingga kami bisa benar-benar memastikan kualitas produknya. Yang menjual usia minimal SMP, jujur, apik, tekun, sabar, ramah dan sopan. Nah, ini ada prosesnya. Kami berbelanja sebagian besar ke pasar tradisional dan sebagian ke pasar swalayan. Kami menyiapkan sausnya bahan baku yang sudah berbentuk sate mentah. Kami membawa ke outlet penjualan, sudah standby di outlet, membuka lapak, membersihkan gerobak dan peralatan, lalu membuka order. Konsumen datang ke outlet, memilih menu. Selanjutnya penjual memasaknya segera, maksimal 5 menit per pesanan atau disesuaikan dengan pesanan. Konsumen menerima produk dan membayarnya. Lalu penjual melayani transaksi. Yang selanjutnya ada physical evidence, yaitu penggorengan, kulkas mini, kompor gas, tabung gas, gerobak, pencapit, tempat plastik, staples plastik, kursi plastik, 5 buah. Nah, ini bisa disesuaikan dengan seiringnya berjalannya waktu. Nah, ini ada manajemen produksi, yang ada produk. Menu A terdiri dari 3 produk tusuk sate mix antara daging ayam, paprika, sosis sapi, nanas, bakso. Menu B terdiri dari 3 tusuk daging. Menu C terdiri dari 2 tusuk sate sosis sapi dan 1 tusuk sate bakso sapi. Sausnya terbuat dari barbecue dan dari campuran tomat, bawang merah, bawang putih, saus sambal, saus tomat, cabai merah segar, tepung maizena, air dan minyak. Distribusi produk dan operasional. Pendistribusian produk, kami mendistribusikan produk langsung ke konsumen. Operasional, konsumen datang ke outlet lalu memesan produk. Penjual mengambil bahan baku di dalam kulkas, memanaskan penggorengan yang bersudah minyak, lalu bahan digoreng hingga matang, ditaruh di saringan agar minyak turun, lalu menyiapkan packaging dengan menggunakan kotak plastik yang biasa digunakan untuk nasi kuning. Memasukkan produk yang sudah digoreng, menyiramnya dengan saus, ditutup dengan kotak, di-staples, dimasukkan ke kantung kresek, diberi sehelai tisu dan diserahkan ke konsumen. Maksimal pengerjaan rata-rata yaitu 5 menit per porsi, tergantung pesanannya. Yang ketiga yaitu konsumen membayar, dan yang terakhir yaitu penjual menerima transaksi dan mengucapkan terima kasih dan silakan datang kembali. Nah, ini kapasitas produksi jasa. Untuk kapasitas produk kami mampu membuat 30 porsi menu A, 30 porsi menu B, dan 40 porsi menu C per hari. Nah, ini ada pemasangan sarana penunjang. Nah, yang ini nih hitung-hitungan modalnya. Ada
kulkas mini dengan harga 1.200.000, kompor gas 1 unit 300.000, tabung gas kecil tabung gas kecil 150.000, selang dan regulator 115.000, gerobak 2.500.000, kemudian kursi plastik dengan harga kursi plastik 5 buah dengan harga per buahnya yaitu per satunya itu 60.000. Jadi total ada 300.000. Peralatan masak, pancabitan, saringan yaitu adalah milik pribadi. Jadi total biaya pemasangan sarana yaitu 5.915.000 rupiah. Nah, ini ada biaya modal produknya. Peralatannya tusuk sate harga satuannya 10.000 per 10.000 itu per 100 tusuk, beli 10 ikat jadi harganya 10.000. Nah, ada kantong plastik 15.000 per 100 lembar, satu paket. Terus yang selanjutnya ada kantong plastik, harganya yaitu 5.000. Total 5.000. Sosis sapi, bakso sapi. Ini sosis sapi itu harganya 114.700. Bakso sapi 56.800. Kita bisa lihat di sini total biaya per 100 porsi yaitu 442.500. Kemudian ada biaya umum usaha yaitu sewa tempat, karena kita juga tempatnya bukan milik sendiri yaitu menyewa. Jadi biaya sewa untuk per bulannya yaitu 200.000. Gaji buat penjual yaitu 500.000. Jadi total biaya umum usaha per bulan yaitu 700.000. Ini gaji penjual itu ada 1 orang gitu yang bantunya. Nah, kemudian ada manajemen sumber daya manusia, aspek organisasinya. Nah, ini yaitu yang ngebantu gitu, ada bagian produk, bagian keuangannya siapa ini tuh yang kerja dari saya gitu. Yang kerjanya yaitu ada ini. Nah, ini yang kerjanya. Kita tinggal totalin aja per orang yaitu 500.000. Ini yang kerja berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 orang. Ini maksudnya penjual masih dalam pencarian itu yaitu yang mau membuka cabang yang lain gitu. Jadi kita itu masih mencari pegawai untuk ngejualnya itu siapa gitu. Nah, ini untuk perihal perizinannya hanya melapor ke RT RW setempat serta pemilik tempat usaha tersebut yaitu sebenarnya ini di depan kampus. Ada manajemen keuangannya yaitu ini nih. Secara singkatnya yaitu hitung-hitungannya kayak gini. Pemasangan sarana penunjang yaitu jumlah biayanya 5.915.000, biaya modal produk 442.500, biaya umum usaha 700.000. Jadi total biayanya yaitu 7.057.500. Nah, ini ada pembagian modal. Modal sendiri yaitu 2.057.000. Investornya yaitu 5 juta. Biaya produk per unit. Nah, ini nih menu A. Harganya yaitu 5.000. Nah, ini nih yang tadi yang kita sebutin dari atas. Analisis keuntungannya. Nah, ini nih analisis keuntungan. Harga jual produk menu A Rp 7.000, menu B 4.000, menu C 5.000 keuntungan. Nah, ini hitung-hitungannya menu A 30 porsi kari 7.000 kurangi 5.174. Ini tuh modal sebenarnya sama dengan Rp
54.780. Menu B 30 porsi kali 4.000 kali kurangi 3.159 sama dengan 25.200. Menu C 40.000. Menu C 40 porsi kali atau di sini dulu seperti 5.000 kurangi 3.590 sama dengan 42.300. Jadi total keuntungan per hari itu adalah 122.310 perak. Nah, ini total keuntungan per bulan yaitu 3.669.300. Nah, ini nih analisis kelayakan usaha itu keuntungan bersih per bulan ini bersihnya. Total keuntungan dikurangi biaya umum usaha. Nah, ini total keuntungan ini 3.669.300 rupiah dikurangi 700.000. Jadi bersihnya itu kita itu mendapatkan keuntungan 2.969.300 rupiah. Kemudian ada periode pengembalian modal. Nah, ini nih pengembalian modal. Total biaya modal pertama dibagi total keuntungan bersih yaitu Rp 7.057.500 perak dibagi 2.969.300. Jadi pengembalian modal bisa dibalikin dalam jangka waktu 2 bulan 4 hari. Melihat periode pengembalian modal hanya dalam jangka waktu 2 bulan 4 hari dengan diperkirakan penjualan 100 porsi per hari, maka bisnis ini dikatakan sangat layak untuk dijalankan. Nah, ini nih ada penjadwalan, ada survei pasar dalam mingguan, bisa kita lihat sendiri. Nah, ini ada bab 4 yaitu kesimpulan dan saran sekaligus penutup. Kesimpulannya yaitu Endolita merupakan bisnis yang bergerak di bidang kuliner. Makanan ini berbahan dasar daging, sosis, dan bakso yang disajikan seperti sate, digoreng lalu disiram saus barbeque dan disajikan hangat. Bisa disajikan makanan pengganjal perut yang bergizi. Usaha ini ditempatkan di tempat-tempat strategis sekitar kampus. Kemudian tujuan pemasaran ini adalah pada jangka tujuan pemasarannya yaitu pada jangka pendek adalah untuk membuat produk awareness, sedangkan jangka panjangnya adalah untuk memaksimalkan profit dengan pangsa pasar yang maksimal. Ini awareness. Melihat periode pengembalian modal hanya jangka waktu 2 bulan 4 hari, dengan diperkirakan penjualan 100 porsi per hari, maka bisnis ini dikatakan sangat layak untuk dijalankan. Nah, ini ada sarannya yaitu yang pertama, alangkah baiknya kita turut membantu perekonomian Indonesia dengan menjadi seorang wirausaha. Masih banyak kesempatan untuk kita mengisi pasar Indonesia dalam berbagai segmen. Saat ini bisnis kuliner sangat menjanjikan. Masyarakat selalu mencari sesuatu yang baru setiap harinya. Endolita berani mengatakan mampu menjawab tantangan pasar tersebut, apalagi jika melihat keuntungannya. Bisnis ini sangat layak sekali untuk dijalankan. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan mengenai proposal bisnis yang saya buat. Oh, ya ada yang lupa, ini proposal ini template-nya saya ngambil di Google. Template proposal ini saya mengambil di Google. Template-nya ya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya atau salah kata dalam penyebutan proposal ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.